Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 metodologi penelitian kelas L. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 15 yaitu analisis data kuantitatif dalam pengujian hipotesis. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Intan Dwi Lestari, NPM akhir 226. Ada Marta Uli BR Manurung, NPM akhir 203. Anastasia Cindy Eka Putri, NPM akhir 207. Dan Abel Dwi Pratiwi, NPM akhir 229. Nah, di sini terdapat introduction. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah dalam pengembangan dan pengujian hipotesis. Langkah pertama adalah menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol biasanya menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh. Langkah kedua adalah menentukan tingkat signifikasi. Misalnya P sama dengan 0,05. Angka ini menunjukkan batas probabilitas kesalahan yang masih bisa kita terima dalam pengambilan keputusan. Langkah ketiga, kita harus memilih uji statistik yang sesuai tergantung dari jenis skala data yang kita gunakan. Kalau datanya nominal atau ordinal, ujinya akan berbeda dengan data interval atau rasio. Langkah keempat, kita melihat output dari komputer atau software statistik. Kalau nilai hitung lebih besar daripada nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak dan kita menerima hipotesis alternatif. Sebaliknya, kalau kita menghitung lebih kecil daripada nilai kritis, maka hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif akan ditolak. Selanjutnya kita membahas mengenai kesalahan dalam pengujian hipotesis, yaitu kesalahan tipe 1, tipe 2, dan konsep statistical power. Dalam pengujian hipotesis, hipotesis nol pada awalnya selalu dianggap benar. Hipotesis alternatif baru bisa didukung jika kita punya cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Bukti ini biasanya berasal dari statistik inferensial seperti regresi atau MANOVA. Pada kesalahan tipe 1 terjadi kalau kita menolak hipotesis nol padahal sebenarnya hipotesis nol itu benar. Contohnya kita menyimpulkan bahwa burnout mempengaruhi niat karyawan untuk keluar padahal sebenarnya tidak ada pengaruh. Probabilitas terjadinya kesalahan ini sama dengan tingkat signifikasi alfa yang telah kita tetapkan, biasanya 5% atau 1%. Sebaliknya, kesalahan tipe 2 terjadi kalau kita gagal menolak hipotesis nol padahal hipotesis nol itu benar. Misalnya kita menyimpulkan burnout tidak ada pengaruhnya, padahal sebenarnya ada. Menariknya, kesalahan tipe 1 dan tipe 2 ini saling berkaitan terbalik. Kalau kita menurunkan alfa untuk lebih berhati-hati, maka risiko kesalahan tipe 2 justru akan meningkat. Lalu ada konsep statistical power, yaitu probabilitas untuk menolak hipotesis nol dengan benar. Ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan kita mendeteksi pengaruh yang sebenarnya ada. Power dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tingkat signifikasi, ukuran efek, dan ukuran sampel, serta alfa yang lebih tinggi untuk meningkatkan power. Ukuran efek yang lebih besar lebih mudah terdeteksi dan sampel yang lebih besar juga meningkatkan power meski kadang bisa membuat kita mendeteksi hal-hal yang sepele. Perlu diingat bahwa power, alpha, effect size, dan ukuran sampel itu saling berkaitan erat. Biasanya peneliti menetapkan terlebih dahulu nilai power yang diinginkan, alfa serta perkiraan effect size. Lalu dari situ menentukan ukuran sampel yang sesuai. Dalam penelitian, memilih teknik statistik yang tepat itu sangat penting. Pemilihannya tergantung pada beberapa hal, yaitu jumlah variabel yang kita teliti, apakah skalanya metrik atau non-metrik, apakah asumsi uji parametrik terpenuhi, dan juga ukuran sampelnya. Kalau kita hanya ingin melihat hubungan antara dua variabel, maka teknik univariat sudah cukup. Tapi kalau variabel yang dianalisis banyak, maka kita perlu menggunakan teknik multivariat. Jadi intinya pemilihan uji sangat bergantung pada skala pengukuran yang digunakan.
Sekarang kita masuk ke contoh pengujian hipotesis tentang rata-rata tunggal dengan uji T1 sampel. Tujuannya adalah untuk menguji apakah rata-rata populasi sama dengan standar tertentu. Misalnya laporan mengatakan rata-rata waktu belajar mahasiswa adalah 32 jam per minggu. Kita ambil sampel 20 mahasiswa dari universitas kita dan ternyata rata-rata mereka belajar 36,2 jam atau lebih lama 4 jam 12 menit. Pertanyaan yang muncul, apakah perbedaan ini hanya kebetulan saja atau memang menunjukkan bahwa mahasiswa di universitas kita benar-benar berbeda dari universitas lain? Oke, di sini untuk hipotesisnya, hipotesis 0 menyatakan bahwa jam belajar mahasiswa di universitas kita dengan jam belajar mahasiswa secara umum. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa jam belajar mahasiswa di universitas kita berbeda dengan mahasiswa secara umum. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan 3 langkah. Pertama, kita lihat rata-rata sampel yaitu 36,2 jam. Kedua, kita bandingkan dengan standar yaitu 32 jam. Ketiga, kita hitung standar error dari rata-rata sampel berdasarkan standar deviasi dan ukuran sampel. Kemudian nilai T dihitung dengan rumus T hitung sama dengan rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi dibagi standar deviasi akar jumlah sampel. Dengan standar deviasi 8 dan jumlah sampel 20, maka T sama dengan 36,2 dikurangi 32 dibagi 8 per akar 8. Hasilnya sama dengan 2,438. Aturan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel, derajat kebebasan sama dengan 19 dengan tingkat signifikasi 0,02 arah, nilai kritis T tabel 1,729 karena nilai T hitung sebesar 2438 lebih besar dibanding nilai kritis yaitu 1729, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, perbedaan rata-rata jam belajar antara 36 sampai 2 jam dan 32 jam adalah signifikan secara statistik. Artinya mahasiswa dari universitas ini terbukti belajar secara signifikan lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa secara umum. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang testing hypothesis about two related means. Nah, di sini ada prepared samples t-test. Nah, ini digunakan untuk membandingkan dua pengukuran terkait, misalnya sebelum dan sesudah pelatihan dalam kelompok yang sama. Di SPSS itu caranya itu analisis dulu, lalu compare means-nya, lalu prepared sample t-test. Nah, contohnya itu kayak gini. Nilai matematika siswa pada minggu pertama dan minggu terakhir semester, statistika uji dihitung dari rata-rata perbedaannya. Jika nilai T dihitung melebihi nilai kritis, hipotesis 0 atau tidak ada perbedaan itu akan ditolak. Artinya terdapat peningkatan signifikan. Lalu di sini ada Wilcoxon Sinus Ranks test. Nah, alternatif non-parametric untuk variety test itu digunakan bila data tidak berdistribusi normal. Nah, di SPSS itu analisis, lalu non-parametric test, lalu return samples, lalu Wilcoxon test. Nah, ini itu membandingkan perbedaan pada data per pasangan tanpa mengasumsikan normalitas. Nah, di sini juga ada uji MC-Nermar. Nah, ini tuh digunakan untuk data nominal dengan dua sampel berhubungan before after dengan hasil kotomi. Seiring dipakai untuk melihat apakah suatu perlakuan berpengaruh signifikan. Contohnya itu evaluasi performa atlet. Ini bisa dilihat dievaluasi dia average atau good sebelum dan sesudah metode latihan baru. Gimana sih para performa atlet itu sebelum melakukan latihan dan sesudah melakukan latihan, itu bisa digunakan uji MC-Nermar. Nah, uji ini itu mengukur homogenitas marginal. Jika nilai square lebih besar dari nilai kritis, hipotesis 0 akan ditolak. Artinya ada perubahan signifikan akibat perlakuan.
Baik, selanjutnya kita akan masuk di testing hipotesis about two unrelated means atau pengujian hipotesis tentang dua rata-rata yang tidak berhubungan. Nah, seringkali kita ingin mengetahui apakah dua kelompok key dependent berada di signifikan pada variabel berskala interval atau rasio. Nah, contohnya itu kayak apakah pria dan wanita berbeda dalam kebutuhan flex time di tempat kerja. Lalu yang kedua, apakah lulusan MBA lebih unggul dibandingkan lulusan satu dalam organisasi? Lalu yang ketiga, apakah individu di daerah urban berada pola investasinya dibandingkan semi-urban? Lalu yang keempat, apakah CPA lebih baik dari non-CPA dalam tugas akuntansi? Nah, untuk menguji ini itu digunakan independent sample test. Nah, variabel independen itu nominal. Misalnya kayak pria, wanita, perokok atau bukan perokok, atau pegawai marketing atau akuntansi, muda atau tua. Kalau variabel independen itu seperti interval atau rasio, misalnya kesejahteraan, gaji, tingkat pemahaman. Nah, uji ini tuh mengecek apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok yang independen. Baik, selanjutnya yaitu tentang testing hypothesis about several means. Di sini ada dua. Yang pertama itu independent samples dengan t-test atau dua kelompok. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata atau dua kelompok independen. Lalu yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas ini nominal. Contohnya kayak tadi, pria versus wanita, perokok versus bukan perokok gitu. Kalau variabel terkait itu skala interval atau rasio, contohnya kayak tadi gaji, kesejahteraan, tingkat pemahaman. Nah, contohnya itu apakah sih mahasiswa MBA lebih unggul dibandingkan mahasiswa S1? Apakah CPA lebih baik dibandingkan non CPA? Lalu yang kedua di sini ada one way ANOVA, lebih dari dua kelompok. Nah, tujuannya itu yaitu menguji apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari dua kelompok tersebut. Lalu hasilnya itu akan menghasilkan F statistik yang menunjukkan apakah rata-rata kelompok itu berbeda dengan signifikan. Nah, keterbatasannya itu ada yang namanya ANOVA itu hanya menunjukkan adanya perbedaan, tetapi tidak menunjukkan kelompok mana yang berbeda. Solusinya itu bisa menggunakan uji post hoc, dimana untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda, biasanya tuh kayak gitu. Lalu kayak contohnya ini, apakah hasil penjualan berada antara karyawan yang ikut training, ikut OJT dibandingkan manajer atau tanpa pelatihan. Itu contohnya dari one way ANOVA. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam analisis regresi, di mana yang pertama ini ada regresi sederhana, yaitu biasanya digunakan ketika hanya ada satu variabel independen atau X yang diduga memengaruhi satu variabel independen, yaitu Y. Nah, contohnya itu kualitas produk yang dirasakan, nah memengaruhi kecenderungan membeli. Nah, hubungan ini dimodelkan dengan garis lurus atau disebut dengan least squares, yang dimana koefisiensi regresinya nanti di sini ada intercept atau beta 0, di mana nilai awal ketika X sama dengan 0. Yang kedua ada slope, yaitu beta 1, di mana seberapa besar Y berubah jika X naik 1 unit. Nah, di sini juga ada R kuadrat, yang dimana di sini merupakan koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar variasi Y dijelaskan oleh X. Misalnya R kuadratnya itu 0,119, berarti sekitar 52% variasi Y bisa dijelaskan oleh X. Nah, di sini juga ada regresi berganda, yang dimana ini menggunakan dua atau lebih variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Nah, koefisien regresinya juga menunjukkan pentingnya masing-masing prediktor. Selanjutnya di sini juga ada korelasi berganda dan R kuadrat yang menunjukkan kekuatan penjelasan model secara keseluruhan. Kemudian di sini ada juga koefisien standar beta yang merupakan biasanya dipakai untuk membandingkan pengaruh variabel independen dengan satuan berbeda. Yang kedua ada variabel dummy yang dipakai untuk memasukkan variabel kategori, misalnya shift kerja di kode 0:1. Nah, selanjutnya ada multikolinearitas atau ini biasanya masalah jika antar variabel independen itu terlalu berkorelasi. Nah, ini membuat hasil tidak akan menjadi tidak stabil, tetapi bisa dicek dengan nilai toleransi atau VIF. Nah, yang terakhir itu ada moderasi dan interaksi.
di mana regresi itu juga bisa menguji apakah pengaruh X1 terhadap Y bergantung pada variabel lain atau X2 atau moderator. Nah, ini contohnya seperti penilaian terhadap perpustakaan dipengaruhi oleh kualitas komputer. Tapi kekuatan pengaruh ini berbeda bagi mahasiswa pemilik laptop versus yang tidak punya laptop. Di sini ada uji dan analisis multivariat lainnya, yang dimana di sini ada yang pertama ada diskriminan analisis, yaitu mencari variabel independen yang paling membedakan kelompok atau dependent variabel berskala kategori. Yang kedua ada logistic regression, di mana ini biasa dipakai ketika variabel dependen hanya 2 kategori, misalnya beli atau tidak beli, serta lebih fleksibel daripada diskriminan analis. Tapi konsepnya ini mirip dengan regresi tadi. Yang ketiga ada conjoint analysis. Nah, ini umum di pemasaran, responden diminta memilih hanya antara kombinasi atribut produk seperti harga, kualitas, baterai, kamera, dan tujuannya mengetahui atribut mana yang paling berpengaruh pada keputusan konsumen. Yang selanjutnya itu ada two-way ANOVA atau desain faktorial, yang dimana di sini menguji pengaruh dua variabel independen kategori terhadap satu variabel dependent continue. Nah, ini bisa menguji efek utama masing-masing faktor sekaligus efek interaksi antar faktor. Yang selanjutnya itu ada MANOVA, ini mirip dengan ANOVA, tetapi digunakan jika ada beberapa variabel dependen sekaligus, serta dapat menghindari bias karena adanya korelasi antar variabel dependen. Yang terakhir itu ada canonical correlation, di mana di sini menguji hubungan antara sekumpulan variabel independen dengan sekumpulan variabel dependen. Nah, ini contohnya itu menghubungkan perilaku kerja seperti absensi, ketepatan waktu, keterlibatan dengan hasil kinerja seperti kualitas, jumlah, dan produksi. Nah, kesimpulannya itu apa? Regresi itu terdiri dari sederhana, berganda, dummy, dan moderasi, yang dimana ini merupakan teknik utama untuk melihat hubungan sebab akibat dengan variabel kontinu. Sementara itu, metode multivariat lain tadi yang diskriminan, logistik, conjoint, MANOVA, canonical correlation, nah ini digunakan untuk memperluas pilihan analis tergantung jenis data dan tujuan penelitian kita sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, di sini kami akan bahas mengenai Excelsior Enterprises Hypothesis Testing. Nah, di sini terdapat uji hipotesis pada Excelsior Enterprise. Penelitian itu menguji 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama itu job enrichment atau pengayaan pekerjaan berpengaruh negatif terhadap niat untuk keluar. Hipotesis kedua itu persepsi keadilan berpengaruh negatif terhadap niat untuk keluar. Perspektif yang ketiga itu burnout atau kejenuhan kerja berpengaruh positif terhadap niat untuk keluar, dan yang keempat adalah kepuasan kerja memediasi hubungan antara job enrichment, perspektif keadilan, dan juga burnout terhadap niat untuk keluar. Nah, metodenya menggunakan metode analisis regresi radiasi. Nah, 3 model regresi diestimasi mengikuti Barron dan Kenny pada tahun 1986. Model 1 yaitu kepuasan kerja diregresikan terhadap perspektif keadilan, burnout, dan juga job enrichment. 2. Niat keluar diregresikan terhadap perspektif keadilan, burnout, dan juga job enrichment. Dan yang ketiga, niat keluar diregresikan terhadap persepsi keadilan, burnout, job enrichment, dan juga kepuasan kerja. Pada tabel 15.5 di atas merupakan mediation analysis. Ini tentang interpretasinya itu ada 3, yaitu kepuasan kerja itu terbukti memediasi hubungan antara keadilan dan juga job enrichment dengan niat keluar. Kedua, burnout itu tidak sekuat yang diperkirakan. Dan ketiga, meningkatkan keadilan dan memperkaya pekerjaan dapat menurunkan niat keluar. Untuk yang lainnya bisa dilihat pada tabel. Kita akan membahas mengenai data warehousing. Data definisinya sendiri, gudang data adalah repositori terpusat yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Keuangan, HRD, produksi, penjualan, dan lain-lain. Tujuannya itu mendukung pengambilan keputusan melalui OLAP tools atau online analysis processing. Terus ada prosesnya itu dari ekstraksi, transfer, integrasi data, penyimpanan, juga analisis.
Manfaatnya itu untuk menyediakan data yang konsisten, terstruktur, dan juga terkini bagi analisis bisnis. Lalu yang kedua itu ada data mining. Definisinya itu proses penggunaan algoritma untuk menemukan pola, tren, dan juga hubungan tersembunyi dalam gudang data. Aplikasinya itu yang pertama melacak pola penjualan, misalnya berdasarkan wilayah atau waktu pembelian. Kedua, mengoptimalisasi persediaan di toko retail. Dan yang ketiga, merencanakan jadwal tenaga kerja dan juga jumlah kasir sesuai jam sibuk. Peran strategisnya itu mengubah data mentah menjadi business intelligence untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan. Terakhir adalah Operation Research atau OR. Definisinya itu disebut juga ilmu manajemen, yaitu penerapan metode matematika dan statistik untuk memecahkan masalah kompleks manajerial. Aplikasinya yang pertama manajemen persediaan, 2 sistem antrian dan penjadwalan, 3 perutian dan juga pengurutan, 4 analisis jaringan, pemrograman linear, dan juga decision tree. Tujuannya itu mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan juga mendukung keputusan dengan model kuantitatif. Next adalah software package for data analysis. Beberapa software analitik dapat digunakan itu sesuai kebutuhan. Di sini kami membuat tabelnya untuk lebih mudah. Software developer dan juga purpose atau tujuannya. Software yang pertama itu LISREL, itu pengembangannya itu dari Scientific Software International. Fungsinya itu untuk Structural Equation Modeling atau SEM atau analisis faktor. Terus software kedua MATLAB, pengembangannya itu MathWorks. Fungsinya itu komputasi numerik, algoritma, dan simulasi. Terus yang ketiga softwarenya adalah M+, itu dari pengembang Muten and Muten. Ini dari fungsinya itu pemodelan statistik, data multilevel, longitudinal, simulate Monte Carlo. Lalu yang ketiga adalah Qualtrics dari pengembang Qualtrics LLC. Ini survei online, pengumpulan data, riset pelanggan dan juga karyawan. Lalu kelima itu ada software SAS atau STAT. Pengembangnya itu adalah SAS Institute. Itu fungsinya untuk analisis statistik lanjutan, multivarian, time series. Lalu selanjutnya adalah SPSS. Pengembangnya adalah IBM atau SPSS Inc. Analisis data, berfungsi untuk analisis data. Lalu ada SPSS Amos, itu dari pengembang IBM, sama juga dari yang tadi, dan fungsinya tuh pemodelan bersama struktural. Lalu yang terakhir adalah dari Stata Corp. Ini untuk statistik, ekonometrika, manipulasi data, dan juga pemrograman. Presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.